Pertanyaan yang kedua datangnya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uya mau bertanya, tapi sebelumnya mohon maaf, kalau lagi teleponan dengan lawan jenis, padahal ngobrol biasa tapi kayak keluar cairan sedikit dan warnanya agak putih pekat, apakah itu harus mandi wajib apa bagaimana dan dosa enggak Buya? Yang pertama hukum fikih. Hukum fikihnya adalah selagi bukan air mani, itu adalah muqaddimah. Itu biasanya ada syahwat, namanya wadhi. Itu adalah najis dan batalkan wudu. Tapi tidak mewajibkan mandi, tinggal dibersihkan saja. Yang kedua adalah bukan hukum fikih, hukum akhlak. Hati-hati, itu godaan biasanya. Ada seorang wanita ngadu kepada kami, Buya, saya kalau telepon suami saya biasa saja. Tapi di saat saya telepon kawan sekolah saya dulu, tiba-tiba mohon maaf, di wilayah saya basah. Ketahuilah itu setan yang mulai merusakmu. Ada beberapa wanita ngadu kepada kami semacam itu. Kalau saya telepon suami saya kok biasa-biasa. Tapi di saat teman sekolah saya dulu ngobrol lama dengan saya, tiba-tiba saya menemukan diri saya basah. Ketahuilah, awas, hati-hati. Itu bisikan setan. Dan awal kehancuran. Itu artinya syahwat. Artinya harus membatasi diri dong. Dan musibahnya adalah menikmati. Musibahnya menikmati. Karena memang nikmat. Kalau tidak menikmati nggak akan sampai keluar basah semacam itu. Nggak ada istilah yang saya benci dan sebagainya, nggak ada. Itu pasti menikmati dia. Maka ini awal pengkhianatan dari situ. Jadi kalau sudah ada hal-hal yang kenapa kok saya gemeteran itu, batasi. Setelah itu bukan suamimu, setelah itu bukan. Ya, hati-hati karena haram di itu. Suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, pamanmu tidak tahu, gurumu tidak tahu, tapi Allah tahu. Awas, jangan mencari kehancuran, jangan mencari sebab-sebab musibah. Akhirnya menikmati, akhirnya biasa telepon dan sebagainya. Mulai berani membahas, lebih parah lagi membahas masalah-masalah hubungan dan sebagainya. Sebab kalau sudah ditelepon itu orang ngomongnya lebih bebas daripada di saat bertemu. Kalau bertemu pun mungkin belum tentu dia berani mengungkapkan. Tapi kalau lewat telepon bebas. Dan ternyata kebebasan di telepon itu ternyata siapan. Di saat bertemu sudah nggak pakai omongan lagi lalu berzina. Itulah hancurnya. Na'udzubillah, takutlah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dosa, kalau seperti itu dosa, karena sudah melakukan wilayah syahwat, dosa. Kalau normal nggak akan semacam itu. Tapi ada orang berdosa, kalau orang syahwat lalu dibatasi, enggak boleh. Ya enggak dosa dong setelah itu, karena tiba-tiba bangkit syahwat. Sebab syahwat kan nggak bisa diduga-duga. Syahwat tiba-tiba muncul, muncul. Syahwat tiba-tiba datang kok. Tapi kita semuanya tahu kalau syahwat itu tiba-tiba datang begitu mudah diusir. Ngambil air wudhu kita sudah hilang, tapi yang repot syahwat yang diundang itu kan. Lihat gambar-gambar enggak sengaja telepon, sengaja ini. Ya ini gimana syahwat diundang mau diusir ya, bohong mengusir. Makanya kalau ada orang gimana katanya kalau orang punya syahwat bangkit cukup air wudhu hilang. Iya, kalau syahwatnya datang Anda usir dengan air wudhu beres. Yang repot syahwat yang Anda undang dengan nonton film kotor ngambil gambar, diundang mau diusir. Ya nggak bisa. Allah yang melihat kita. Allah yang menyaksikan kita. Bukan guru kita. Bukan orang tua kita. Bukan pasangan kita. Bukan anak kita. Kemuliaan kita sungguhnya di hadapan Allah. Wallahu a'lam bishawab.